bagian pinggang bawah. Nah, kan saya ceritanya begini, saya sebelum operasi di Singapura ya, saya di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk ibu dokter Penny yang terawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total 2 malam opname. Harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Nah, terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Jadi kalau sarafnya ada apa-apa kan ntar nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku ditelepon terus ada pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi sama dokter Teddy apa tadi dikasih itu? Halo Pak, Itu ya. ini udah mulai nih. Tadi kenapa ibu Nggak tekan sempat, buat kriya? nggak sempat lapor. Hah? Ya, makasih ya Pak. Sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini tadi bikin apa sih ininya? Hah? Sakit, betul loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura, pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara, 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tokar buat operasi. Ya, itu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba dipilih. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura itu sudah marah-marah gitu loh. Kenapa yuk kerja? Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Penny, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Ini balik lagi ke Jakarta, aku buntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan di bius total. Ya. Tapi nggak sampai sejam saya udah keluar, pokoknya operasi itu sebentar. Tetapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Cuma ini kan persoalan di sini, ini berban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton. Ya, tidak 2 malam, hari kelima saya pulang ke Jakarta. Dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja.
Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya ya hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya ahli ahli spine, ahli itu loh, di belakang itu loh, lucu dan begini, apa namanya itu, yang panjang itu apa namanya, spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Itu hari Sabtu subuh saya akan diperiksa. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Ada gini kan? Soalnya belum tentu lumpuh ya Bu ya. Aku takut karena lu mau lihat nih, lu mau lihat. Jangan bang. Reban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juli dan kesakitan. Sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke aku foto sahabat dan dokter katanya jago bidik di hutan di Bogor. Yang di mana itu? Yang di Bogor. Ya, di Bogor. Hah? Mana orang saya? Bogor. Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar kok ininya gini bisa makin parah gitu. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini keluar. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru saya sadar. Apa yang kejepit di sini bukan apa di jarum-jarum. Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani takut dibius, nanti bius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya karena sudah gagal di Papua, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya, ya. Itu ada rezeki lo kalau dijual. Bang, alasan mundurnya tidak ada alasan lain di luar tapi kondisi kesehatan abang. Ya. Karena ramai banget kan. Iya memang. Apalagi kurang apa lagi? Sedikit. Tadi saya juga nggak nyangka tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang dekat aku kan selama ini karena sakit itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini dari dagingnya. Ini dari belakang dari spine ya. jadi dipastikan kondisi kesehatannya? Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang gede bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmati. Ini yang kesekian kali. Efektif hari ini berarti mundurnya Pak? Harusnya dari 2 hari lalu, tapi saya akan tentu sopan santun. Saya harus tapi iya pun saya juga nggak bisa apa-apa karena saya ke Singapura. Tapi saya sudah bilang dulu dari 2 hari lalu. Ya, kira-kira itu. Respon Pak Febri gimana bang? Apa? Respon Pak Febri gimana bang? Apa? Kan ada pengacaranya Pak Farisi ada. Itu pensiunan jaksa sendiri itu. Tapi memang dulu pernah kerja sama gua juga, pernah ada buah saya. Dan ada tim lain. Kalau ada puluhan pengacara kan pasti nggak dipersoalin. Tapi kalau korban, ya aku kan walaupun sebagian kecil musuh gua, tapi kan saya milik masyarakat, sudah jutaan orang saya tolong gitu. Jadi bisa maklumin, nggak apa-apa. Dia sahabat saya juga maklumin. Ya. Bang, tapi di luar konteks atau tidak mau acaranya lagi, abang tetap yakin ya? Saya nggak mau ngomong substansi deh, jangan. Orang sakit masa ditanya substansi. Bang, soal pemeriksaan kemarin kan harusnya Pak Febri Apa? harusnya kan Pak Febri dipanggil kemarin, cuman kan absen karena alasan Saya nggak mau komentar lagi soal itu. Ya. Dan saya udah 2 hari lalu minta mundur, jadi saya nggak mau komentar. Saya belum dengar lagi. Mumpung ada kesempatan ini bang, kan di media sosialnya berseliweran berbagai isu termasuk apa katanya tidak banyak pajak, kemudian abang 30 cabang Olimpik itu. Udah deh, jangan ngomong gitu lah. Udah lah. Lu post, udah deh, jangan lah. Ini kan gue lagi sakit. Lu baca di postingan gue lah. Postingan gue kan buatan orang-orang kantor pajak malah yang itu gila banget itu. Dikaitkan ke orang sumpah mati tau gak? Sumpah demi Tuhan, gue baru pertama kali ketemu Pak Febri adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi, udah lah, semua postingan juga ada. Dibilang pajak mana? Tanya kantor pajak
Tanjung Priok. Bang, Karena kalau pernah soal ya, ini nggak mungkin. abang juga diadukan oleh wartawan online kemarin ada Polda Jaya itu atas dugaan penghinaan. Abang merasa gimana dulu? Itu gimana dari sini? Don't worry ya. Don't worry. Seandainya mau diminta Itu kan dari orang ke orang. Kan buat terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak ini kok nggak ngerti itu, dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pes gitu. tapi seandainya abang diminta untuk klarifikasi Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Lalu gua kan tunggu itu aja ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Kalau gua bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan. Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Nggak ada. dan nggak tepat kalau dibilang sebagai bagian penghinaan. Ya apa yang dihina kalau ini? Kalau gua terangin lu terus menerus tapi lu nggak ngerti-ngerti atau nggak mau terima, itu gua tanya. Lu tahu di mana kok? Lu nggak punya otak nggak sih? Itu kan pertanyaan. Karena gua udah terangin tapi nggak mau ngerti. Harusnya pertanyaannya memang lebih sopan. Terus ngerti nggak sih? Tapi juga waktu keluar Salamat ternyata dia dari LSM. Ya, karena waktu nanya pun dia nggak bilang dari media, dia dari LSM. Oke deh, sudah. Bang, melanggar pasal 18 ayat 2. Apa? Bawaslu disangka melanggar pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers sama Haji dan Kan PWNI. saya udah bilang. Nah, pertanyaannya, itu mereka kejauhan nggak? Kejauhan dan tidak punya legal standing. Karena kalimat saya kan lu artinya orang perorangan. Ya, dan juga tidak pernah diundang Dewan Pers ke sana karena itu doorstop. Ya kan? Kita nggak pernah tahu dan belum tentu orang itu anggota dia. Karena ada beberapa kan yang bangga juga. Jadi kata lu karena gua terangin bolak-balik dia nggak ngerti, harusnya jawabannya lu kok lu nggak ngerti-ngerti sih gitu kan. Tapi kau jawab lu punya otak nggak sih? Itu pertanyaan karena memang dia tidak mau ngerti gitu. Itu aja bos. Jadi itu tidak punya legal standing. Karena lu parti kamu, parti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Itu loh hukumnya bos gitu. Itu kata-kata lu, ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia, saya kira saja dia anggota sini, kenapa yang ajukan lembaga lain? Anti-PWNI kedua dari PWNI sama Haji yang Bang Fadli itu disangkakan menghalangi profesi Nggak menghalangi, kan ada dia. Kok dihalangi? menghalangi dalam mencari informasi. Ini Kan ada. kata mereka ya. Ya dengarin dulu, ada dia justru karena pertanyaannya ngaco. Jadi gue bilang, udah buat terangin kenapa lu masih tanya? Justru menghalangi, justru karena sudah terhalangi lah makanya. Orang dia ada, dia udah nungguin dari 4 jam. Kejauhan Bang ya. Apa? Kejauhan tuduhan PWNI. Dia maunya aku jawab yang rada-rada menyindir institusi. Makanya dipancing terus. Kalian wartawan itu kan suka aneh-aneh. Saya bilang saya udah jawab. Saya bilang saya tidak bisa jawab. Saya bilang. Jadi tapi ditanya terus. Saya bilang harusnya jawabannya lu ngerti nggak sih? Lu punya otak nggak sih? Terus kenapa lu nggak ngerti-ngerti? Dan itu ke oknum perorangan. Dan juga tidak pernah di situ dibahas ada lembaga pers nggak ada. Karena itu kan doorstop. Dan yang hadir itu sepertiga adalah bukan wartawan. Ada Intel, ada yang SR, namanya juga kasus politik. Udah itu aja deh. Jadi udah selesai. Satu lagi bang, terakhir bang, kemarin kan ada kabar orang Udah lah, jangan lah, udah deh. Ini kan udah di apa nanti? Udah. Itu ponakan abang. Janganlah bahas. Udah ya. Saya hanya mengumumkan bahwa kondisi usia Indonesia parah. Saya besok lagi akan berangkat ke Singapura dan saya sudah minta beliau saya mengundurkan diri. Hanya itu aja. Oke, thank you. Jangan diri ya, jangan diri ya. Jangan diri ya. Mana perawatku? Bisa. Kenapa baru datang loh? Yaudah,